Ya iya, karena kita nggak sanggup membayar hutang dosa kita. Berarti Yesus, maaf loh Mbak, maaf ya. Bukannya itu. Aku pikir Yesus itu kalau kayak gitu jadi bukan itu ya. Bukan gitu gimana? Jadi kayak orang yang bego gitu Mbak. Hah? Jadi kayak yang bego gitu. Masa nebus dosa, dia yang bikin hukum nih. Oke, yang bisa menebus manusia yang berdosa dari hukum Tuhan dari siapa? Yang bisa menebus kita dari hukum Tuhan siapa? Yang bisa menebus kita dari hukum Tuhan siapa? Polisi itu bikin hukum nih. Oke, ini logika ya, analoginya ya gitu. Polisi itu bikin hukum nih. Nah, terus ada masyarakat nih yang bikin dosa, bikin kesalahan nih. Sama polisi itu ditebus tuh. Ditebus kan? Tebus sama hukumnya sendiri polisi. Analoginya nggak seperti itu. Hah? Analoginya nggak seperti itu. Dengar analoginya. Bukan seperti itu analoginya. Itu nggak sesuai gitu. Jadi gini. Itu. Kau pula yang ngatur. Kamu udah pintar. Oke, saya tanya dulu sama kamu. Tuhanmu Maha Pengampun nggak? Oh ya iyalah jelas. Apa buktinya Tuhanmu Maha Pengampun? Karena pengampunan itu tentang keselamatan kekal. Enggak, Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya? Ar-Rahim. Artinya apa? Maha penyayang, maha mengampun. Ya, buktinya mana? Yang saya tanya bukti, bukan ucapan. Ya, inilah. Bukan masalah gitu loh, Mbak. Bukan masalah buktinya gimana. Itu terus cuma janji-janji atau teori-teori saja gitu. Enggak. Itu kan sudah tersirat. Buktinya apa Tuhanmu Maha Pengampun? Pengampunan itu tentang kebangkitan orang mati dan ditempatkan di surga. Nah sekarang apakah Tuhanmu sudah membangkitkan umatnya dan ditempatkan di surga sebagai bukti bahwa dia Maha Pengampun? Saudaraku? Sudah? Enggak, bukan gitu Mbak. Aku tanya Yesus. Loh mana bukti? Bentar. Karena gini, kamu bilang Tuhanmu Maha Pengampun, ternyata nggak ada buktinya. Terus di sini yang BGO siapa? Kamu apa saya? Nggak, gini Mbak. Tuhan Yesus sudah terbukti Maha Pengampun. Dia memberikan darahnya sendiri, ya. Makanya ketika Tuhan mati dan bangkit, hidup abadi selama-lamanya, dia juga membangkitkan manusia yang telah mati dan ditempatkan di surga. Itulah buktinya Tuhan itu Maha Pengampun. Karena pengampunan itu tentang keselamatan kekal, bangkit dari kematian. Nah sekarang apa buktinya Tuhan Maha Pengampun? Hanya sekedar Maha Penyayang, Maha Pengasih gitu, nggak ada buktinya? Oh ada dong. Ya udah, mana buktinya? Dia sudah membangkitkan manusia yang mati lalu ditempatkan di surga. Kan manusia mati tuh. Enggak, bukan gitu. Oh ya udah, apa buktinya? Apa buktinya dia Maha Pengampun? Apa buktinya? Iya, apa buktinya dia Maha Pengampun? Maha Pengampun Tuhan kita itu beda konsep sama. Oh, jadi apa buktinya? Kalau beda konsep, ya buktinya apa dia Maha Pengampun? Maha Pengampun kita tuh kita gini lah Mbak. Kita tuh punya salah. Kita taubat kan. Oke, kita tobat, kita nggak mengulanginya lagi, insya Allah kita masuk surga gitu. Insya Allah itu artinya kan mudah-mudahan, berarti kan belum pasti. Bukan mudah-mudahan. Terima kasih Adi. Lah tadi kamu kan bilang insya Allah, artinya masih mudah-mudahan dong. Nah, Mbak itu yang so tahu. Loh, bukan so tahu kan kamu bilang insya Allah kan mudah-mudahan. Begini lah Mbak. Insya Allah artinya apa? Insya Allah artinya apa? Insya Allah itu jika Allah mengizinkan, Mbak. Oh, jika Allah mengizinkan, berarti kan masih jika mengizinkan, masih jika, belum terbukti dong. Justru kan masih belum terbukti. Nah, di mana buktinya? Justru sudah terbukti. Di mana buktinya? Karena masih jika. Nah, ini kan masih jika. Gimana sih kamu ini bisa berpikir nggak? Kan masih jika, belum terbukti toh. Mbak jangan kemana-mana. Saya tidak kemana-mana, masih tentang pengampunan topiknya. Mana buktinya Tuhan Maha Pengampun, Budi, yang cakep dan ganteng, hah? Ayo, di mana? Tunjukkan datanya. Mana buktinya Tuhan Maha Pengampun? Hah? Yesus nebus dosa. Mana buktinya Tuhan Maha Pengampun? Hello. Saya tanya itu siapa? Hello.
Ayo, Gini mana loh, buktinya? Mbak. Sabar, apa? Nah, Fokus, Budi. Fokus, Budi. Fokus, Budi. Oke. Budi, fokus. Tunjukkan dulu satu ayat saja buktinya bahwa Tuhanmu Maha Pengampun. Kalau ada buktinya dia Maha Pengampun, saya ikut agamamu loh. Oke. Buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang dan lagi Maha Pengampun. Terus buktinya di situ dia Maha Pengampun mana? Itu kan ucapan, itu kan perkataan. Lalu buktinya mana? Pembuktiannya mana? Enggak dong. Gini bro, kamu ngerti nggak ketika gini, kau bilang sama istrimu gitu, kau bilang sama cewek gini kan, Ani, aku sayang dan cinta samamu gitu kan. Terus kamu diam, nggak ngelakuin apa-apa, kamu nggak beliin dia baju, kamu nggak kasih dia nafkah, itu cinta apa? Gombal doang. Nah gini loh, bukan gitu. Itu cuma Jadi gombal. Bukan. Nah, Tuhan makanya berpikir cerdas. Sekarang mana buktinya Tuhanmu Maha Pengampun? Yang saya tanya pembuktiannya bukan sekedar ucapan atau perkataan. Nah gini, oke, aku Apalagi tanya cuma sama Mbak. gombal. Tadi sudah tahu membedakan arti gombal dan juga pembuktian ya? Sudah tahu? Yang gombal kayak tadi kamu bilang ini, sayang, aku cinta samamu, aku sayang samamu, engkaulah bulanku, engkaulah bintangku. Kamu nggak ngelakuin apa-apa, kamu hanya duduk, main game, kamu nggak beliin dia baju, nggak kasih dia nafkah, nggak kasih dia materi, atau nggak kasih apa ketika ada dia masalah kamu nggak bantu. Itu namanya bukan cinta, itu gombal. Halo. Tuh. Oh, bukan itu, Mbak. Ya, Gini silakan loh, Mbak. buktikan pakai data di mana buktinya bahwa Tuhanmu Maha Pengampun. Kalau Gini, Tuhan itu sudah jelas dia Maha Pengampun, dia sudah membangkitkan orang mati dan tempatkan di surga melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Nah, sekarang mana buktinya Tuhanmu Maha Pengampun? Aku tanya. Mana buktinya Yesus Tuhanmu Maha Pengampun? Darahnya berarti dia punya kewajiban kan? Bro, Yesus fokus. Yang namanya kewajiban itu umat-umatnya. Bro. Halo. Dengar dulu baik-baik, Budi, ya. Mohon maaf ya teman-teman, karena tadi dia ini menggunakan kata-kata yang tidak baik kepada Tuhan Yesus. Jadi saya tanya balik, karena rule-nya di sini Anda bertanya, Alkitab menjawab, ya. Anda ngeyel apalagi menggunakan kata-kata yang tidak benar kepada Tuhan Yesus. Saya tanya balik, saya pun bertanya balik, saya nggak marah, justru tunjukkan pakai data, gitu. Karena udah resiko kita memberitakan Injil, ketika ada menggunakan kata-kata yang tidak baik, ya kita hanya bertanya aja supaya dia sadar dari ketidaktahuannya, gitu loh. Oke, tunjukkan saudaraku mana buktinya Tuhanmu Maha Pengampun. Tunggu dulu. Saya tanya sekali lagi, tapi Mbak juga harus buktikan. Oke. Silakan. Tapi kalau kamu masih menggunakan kata-kata yang tidak baik, lebih bagus saya turunkan aja, karena artinya kamu hanya seorang yang seorang yang linglung. Sama siapa? Kepada hukumnya sendiri, karena tidak ada yang bisa menebus manusia berdosa, manusia yang mati dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri, karena tidak ada yang setara dan sebanding dengan dia. Nah, itulah buktinya Tuhan Maha Pengampun. Kan manusia mati tuh. Dengar dulu, jangan dipotong-potong dulu. Sabar. Gini saudaraku, kan Tuhan berfirman di Kejadian 2 ayat 17, jangan makan buah pohon pengetahuan, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, Adam dan Hawa melanggar nih, ya. Sehingga karena Tuhan Yesus itu maha adil, maka manusia mati. Kan manusia sudah mati tuh. Tuhan Yesus nggak bisa dong. Bisa nggak Tuhan Yesus tiba-tiba membangkitkan orang mati? Oh, kalian Adam dan Hawa dan semua keturunannya, bangkitlah kalian dari debu tanah dan roh kalian terbebas dari alam maut. Bisa banget. Tuhan bisa banget melakukan itu dengan mudah, ya. Tetapi jikalau Tuhan Yesus lakukan itu, dia telah menyangkal hukumnya sendiri di Kejadian 2:17. Nah, supaya kita bisa terbebas, ditebus dari hukum Tuhan di Kejadian 2:17, harus ada namanya penebusan melalui darah yang tertumpah. Karena melalui darah yang berkuasa
kuasa itulah yang bisa menebus kita dari hukum Tuhan sehingga kita bisa bangkit dari kematian. Karena Tuhan Yesus itu maha kasih, maka dia datang dari sorga, menyatakan diri kepada umat ciptaannya melalui proses kelahiran, dan dia memberikan darahnya di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga, hidup abadi selama-lamanya. Dan ada juga yang bangkit, ya, kuburan banyak terbuka, dan mereka yang mati itu bangkit dan dibawa ke tempat tinggi, yaitu surga. Efesus 4 ayat 8-10, Matius 27 ayat 50-53. Itulah buktinya Tuhan itu maha pengampun, bukan sekedar janji-janji. Nah, nyalib Yesus. sekarang bentar. Tadi kamu bentar dulu. Sebentar. Tadi tanya dulu. Yang nyalib Yesus itu siapa? Oke, saudaraku, tadi kan saya sudah jelasin dan saya buktikan datanya bahwa Tuhan Yesus itu maha pengampun. Nah, sekarang mana buktinya Tuhanmu maha pengampun? Tadi kan kamu janji akan menjawab. Kan aku juga udah bilang Bismillahirrahmanirrahim, itu udah jelas. Itu kan ucapan, itu perkataan, pembuktiannya mana, bro? Ini konsep Mbak sama konsep saya itu beda. Dalam agama itu, tapi Itulah. dalam keyakinan saya konsepnya juga beda. Itu kan perkataan, ucapannya, pembuktiannya mana? Itu kan firman. Iya, firman itu apa? Kan perkataan. Nah. Lalu pembuktiannya mana? Oke, firman kata Mbak itu firman perkataan. Tapi Iya, kenapa firman itu perkataan. Kenapa firman bisa menjadi Tuhan? Tuhan Yesus itu yang berkata-kata, yang berfirman, yang bersabda. Oke, sekarang tunjukkan dalilnya di mana Tuhanmu terbukti maha pengampun, saudaraku. Hah? Macet. Apa? Biasa ada error ini malah anak biasa, Mbak. Oke, ya silakan belajar lagi, Budi. Adonai Yeshua HaMashiach mengasihimu, saudaraku, ya. God bless you. Giliran ditanya balik kan macet 7 keliling. Pusing 7 keliling toh.